Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit metode penelitian yang saya lakukan. Ya, di sini metode penelitian yang saya lakukan yang pertama itu menggunakan flowchart. Ya, di sini saya akan menggunakan flowchart. Jadi metode penelitian ini merupakan metode berpikir untuk menghasilkan tahapan-tahapan yang harus ditetapkan oleh peneliti selama proses penelitian berikut. Yang pertama merupakan langkah-langkah penelitian yang digambarkan oleh saya. Yang pertama yaitu kita harus memulai, yang sudah itu kita selanjutnya melakukan studi lapangan, studi literatur, dan kita langsung mengidentifikasi masalah dan kita lakukan proses pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini kita olah dengan pengolahan data yang pertama menggunakan FMEA menentukan komponen kritis. Yang kedua perhitungan parameter TTF dan TTR. Yang ketiga yaitu perhitungan MTTF dan MTTR. Yang keempat yaitu perhitungan interval perawatan. Dan selanjutnya itu kita analisa dan pembahasan. Selanjutnya kita minta usulan atau rekomendasi. Kemudian kita lakukan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Seperti itu. Jadi di sini saya akan jelaskan lagi tuh tempat penelitian saya. Jadi tempat penelitian ini, pada penelitian ini saya memilih di perusahaan produksi nikel yaitu PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Untuk area yang akan diteliti saya memilih departemen produksi, khususnya peralatan produksi. Selanjutnya waktu penelitian. Untuk waktu penelitian ini sendiri saya akan melakukan penelitian selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Terus metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian, dalam metodologi ini penelitian prosedur beserta langkah-langkah yang jelas disusun secara sistematis dalam proses penelitian. Nah, untuk menentukan suatu permasalahan pengumpulan data yang baik dari perusahaan ataupun dari buku-buku panduan. Yang itu melakukan penelitian berdasarkan flowchart, yaitu studi lapangan, studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data, analisa pembahasan, usulan atau rekomendasi, kemudian kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu studi literatur. Jadi studi literatur ini studi pendahuluan, merupakan persiapan penelitian untuk mengetahui kondisi perusahaan. Jadi gambaran perusahaan bisa kita ketahui dan permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut, yaitu dengan cara melakukan yang namanya studi literatur. Ya, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan bahasan yang diangkat. Jadi yang diangkat berdasarkan prinsip-prinsip landasan teori sebagai dasar atau landasan yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan atau penelitian yang dilakukan. Kemudian metode ini didapatkan dari literatur berupa jurnal, buku, dan internet. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan identifikasi masalah. Mengacu pada penentuan objek penelitian, pada tahapan ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi pada perusahaan. Jadi dalam langkah tersebut kita ketahui masalah yang dihadapi oleh perusahaan PT Antam Tbk ini, yaitu terhentinya proses produksi dikarenakan mesin produksi yang rusak secara mendadak. Dengan dilakukan identifikasi masalah, maka kita dapat dengan mudah melakukan perbaikan metode yang terkait. Jadi dengan melakukan identifikasi masalah kita dapat mengetahui masalah-masalah dari apa yang terjadi di perusahaan tersebut, kemudian kita mencari solusinya dengan mudah, seperti itu. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Jadi berdasarkan studi lapangan dan studi literatur yang kita lakukan oleh saya sendiri atau oleh peneliti, bahwa perumusan masalah ini sesuai dengan permasalahan yang ada di perusahaan yang diangkat menjadi topik penelitian. Jadi perumusan masalah itu sesuai dengan permasalahan yang ada di perusahaan PT Antam dengan permasalahan yang ada oleh peneliti yang diangkat yang nanti, atau jenis penelitian yang diangkat.
Selanjutnya itu tahapan pengumpulan data. Jadi saya jelaskan sedikit tahapan pengumpulan data yang saya lakukan. Jadi untuk tahapan pengumpulan data ini, pada tahapan pengumpulan data ini saya terlebih dahulu melakukan observasi pada area kerja tersebut. Jadi kita observasi dulu di area kerja tersebut agar kita dapat mendapatkan informasi secara detail mengenai pokok permasalahan yang ada. Jadi dengan detail kita melakukan tahapan pengumpulan data sehingga kita mengetahui permasalahan dengan detail yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian teknik pengambilan data. Jadi teknik pengambilan data ini adapun beberapa teknik yang diambil oleh penulis atau rekan saya sendiri, yaitu yang pertama yaitu melakukan wawancara. Jadi saya di sini melakukan wawancara atau mengadakan komunikasi langsung dengan kepala bagian produksi atau kepala departemen produksi. Jadi itu kita berbincang atau mewawancari tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Jadi kita di sini harus yang berhubungan dengan objek yang akan kita teliti nantinya. Kemudian yaitu dengan karyawan juga kita bisa melakukan wawancara yang terlibat langsung di dalam perusahaan tersebut dengan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan proses produksi. Jadi karyawan-karyawan yang bekerja di departemen produksi bisa kita tanyakan langsung mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yaitu dokumentasi data. Jadi dokumentasi data ini yang diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Jadi data yang diperoleh berhubungan dengan data kerusakan setiap bulan pada mesin produksi nikel. Jadi kita harus mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kerusakan setiap bulan pada mesin produksi nikel. Selanjutnya yaitu data yang diambil. Jadi data yang saya ambil nantinya di sini yaitu data yang diambil dalam penelitian ini dimulai daripada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2019. Jadi yaitu data-data yang saya ambil nanti yaitu data-data kerusakan mesin yang dimana yaitu pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2019. Nah untuk data primer sendiri terdiri dari jumlah waktu yang dilakukan oleh mesin saat melakukan proses produksi yang pertama. Terus yang kedua yaitu kerusakan mesin dan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Terus untuk data sekunder sendiri terdiri dari yang pertama yaitu profil perusahaan. Jadi kita harus mengetahui dulu profil perusahaan. Terus yang kedua yaitu prosedur peralatan yang dilakukan dan prosedur dari setup mesin seperti itu. Terus pengolahan data. Jadi pengolahan data ini berdasarkan data-data yang diperoleh dari perusahaan atau yang sudah kita dapat dari perusahaan. Selanjutnya kita melakukan pengolahan data dan perhitungan. Nah, dengan perhitungan untuk menunjang penelitian tersebut. Ya, pengolahan data yang dilakukan atau pengolahan data yang saya lakukan nanti itu yang pertama yaitu melakukan perhitungan failure modes and effect analysis yaitu atau yang saya sebut tadi FMEA. Kemudian yaitu melakukan perhitungan parameter TTF dan TTR. Jadi kita melakukan perhitungan. Yang ketiga yaitu perhitungan mean time to filter atau MTTF yang disebutkan juga tadi. Terus yang keempat yaitu perhitungan mean time to repair atau MTTR. Kemudian yang kelima yaitu perhitungan interval waktu perawatan. Selanjutnya analisis data. Jadi analisis data itu setelah kita mengolah data, jadi kita dapat lakukan dengan tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap perhitungan. Yaitu perhitungan pertama tadi MTTF, MTTR dan interval waktu perawatan mesin. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Jadi mungkin kesimpulan dan saran itu yaitu tahap kesimpulan dan saran ini merupakan tahap terakhir. Jadi tahap terakhir dalam penelitian. Nah, dari hasil penelitian ini maka akan diberikan saran-saran yang membantu baik dalam aplikasi hasil perancangan maupun dalam penelitian lanjutan. Jadi sebenarnya di sini kita belum melakukan penelitian tapi ini baru sebagai tugas. Jadi semoga nanti dengan adanya tugas ini kita lebih
lagi bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan mudah karena kita sudah mengetahui prosedur-prosedur penelitian seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.